sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah apresiasi puisi dengan dosen pengampu Ibu Suryani, Magister Pendidikan. Di sini saya akan memenuhi tugas tersebut, yaitu analisis makna pada puisi kepada peminta-minta karya Chairil Anwar menggunakan pendekatan semiotika. Sastra adalah hasil pemikiran perasaan manusia yang membangkitkan daya imajinasi lebih umum dan bebas. Puisi yang ada di dalam karya sastra berupa karangan ataupun pengalaman yang dapat dicurahkan pada suatu tulisan menggunakan bahasa yang menarik dan tidak baku. Karya sastra merupakan suatu karya menceritakan tentang berbagai permasalahan kehidupan dengan imajinasi, dan di dalamnya mengandung keindahan serta memiliki pemikiran yang tinggi. Di sini pada penelitian ini, sang peneliti menganalisis makna-makna dan tanda-tanda apa saja yang terkandung dalam puisi Chairil Anwar, yaitu puisi judulnya adalah Kepada Peminta-Minta, yang kemudian saya paparkan dengan sebagai berikut. 1. Metode yang saya gunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan data yang diperoleh merujuk kepada kenyataan sesungguhnya yang berupa tulisan. Saya akan membacakan puisinya yaitu Kepada Peminta-Minta karya Chairil Anwar yang berbunyi adalah: baik-baik aku akan menghadap dia, menyerahkan diri dan segala dosa. Tapi dengan tentang lagi akur nanti darah yang jadi beku. Jangan lagi kau bercerita. Sudah tercacar semua di muka. Nanah melelah dari luka. Sambil berjalan kau usap juga. Bersuara tiap kau melangkah, mengerang tiap kau memandang. Menetas dari suasana, kau datang sembarang kau merebah. Mengganggu dalam mimpiku, menghempas aku di bumi keras. Di bibirku terasa pedas, menggaung di telingaku. Baik-baik aku akan menghadap dia, menyerahkan diri dan segala dosa. Tapi jangan tentang lagi aku, nanti darahku jadi beku. Yang ketiga yaitu hasil pembahasan. Di sini penanda atau kalimatnya adalah baik-baik aku akan menghadapi dia. Baik, penanda yang artinya suatu akan mendatangkan kesenangan dan kebahagiaan. Aku di sini tandanya adalah gambaran sang penyair, dan dia sosok di pengemis yang diceritakan oleh penyair. Yang kedua adalah menyerahkan diri dan segala dosa. Maknanya adalah mengungkapkan rasa iba sang penyair kepada si pengemis dan memberikan apa yang ia berikan kepadanya. Tapi jangan tentang di sini yang ketiga adalah tapi jangan tentang lagi aku, yang bermakna adalah ketika sang penyair ini merasa terganggu sehingga membuatnya menjadi risih karena selalu dipandang terus-menerus oleh si pengemis. Yang keempat adalah nanti darahku jadi beku, yang bermakna mengungkapkan rasa kesal penyair sehingga membuatnya tidak memiliki rasa iba kembali, karena penyair tidak menyukai cara pengemis tersebut mencari nafkah. Yang kelima adalah jangan lagi kau bercerita, yang bermakna mengungkapkan penyair yang tidak ingin lagi mendengar si pengemis itu untuk meminta-minta. Yang keenam, sudah tercacar semua di muka, yang bermakna adalah bentuk raut wajah yang digambarkan penyair kepada si pengemis yang memasang wajah penuh kesusahan dan kesengsaraan. Yang ketujuh adalah nanah melelah dari luka, yang bermakna ungkapkan sang penyair yang menggambarkan raut wajah si pengemis yang penuh dengan keringat sampai bercucuran. Yang ke-8 adalah sambil berjalan kau usap juga.
bermakna si pengamis yang terus-menerus meminta-minta dengan nada yang membuat orang iba sampai ada yang memberikan uang. 9. Bersuara tiap kau melangkah, yang bermakna menunjukkan bahwa si pengemis selalu meminta-minta dengan menunjukkan raut belas kasihan di setiap langkah kakinya. 10. Menggerang tiap kau memandang, yang bermakna mengungkapkan raut wajah si pengemis yang seolah-olah benar-benar dalam kesusahan dengan pandangan yang membuat orang yang melihatnya merasa iba atau belas kasih. Menetes dari suasana kau datang, bermakna si pengemis yang selalu menangis dengan meratapi kehidupannya dengan harapan akan menimbulkan rasa iba atau belas kasih. Selanjutnya, sembarang kau merabah, bermakna yaitu menggambarkan bahwa si pengemis selalu tidur dimanapun dia berada tanpa memperdulikan tempatnya. Selanjutnya, mengganggu dalam mimpiku, sesuatu yang bermakna sesuatu yang membuat selalu kepikiran dengan sikap si pengemis yang berlebihan ketika meminta-minta. Selanjutnya, mengepas aku di bumi keras, yang bermakna ungkapan sang penyair yang berpikir jalan kehidupan yang begitu sulit dan sangat rumit yang dihadapi oleh sang pengemis. Selanjutnya yaitu yang ke-15. Di bibirku terasa pedas, yang bermakna ungkapan penyair yang ingin sekali mengatakan suatu yang sangat menjanggal di pikiran sang pengemis. Yang terakhir yaitu menggaung di telingaku, yang bermakna sang penyair menginginkan agar si pengemis bisa mencari nafkah dengan cara yang lebih baik atau yang mencari rezeki yang halal dengan cara yaitu tidak meminta-minta. Hasil penelitian ini adalah hasil semiotik pada puisi kepada peminta-minta, mendapatkan hasil bahwa puisi tersebut bermakna kekecewaan dan amarah. Di sini sang penyair yaitu Chairul Anwar membuat hubungan antara tanda dan penanda dengan cara menggambarkan suatu kekecewaan dan amarah, dan sang penyair yaitu Chairul Anwar dengan terhadap si pengemis yang mencari nafkah dengan cara meminta-minta. Begitulah Chairul Anwar menggambarkan kekecewaan dan amarahnya kepada si pengemis tersebut yang mencari nafkah dengan cara meminta-minta, karena hal itu tidak baik untuk kita lakukan. Jadi di sini kesimpulannya adalah analisis semiotik puisi kepada peminta-minta, yaitu dapat disimpulkan bahwa puisi tersebut erat kaitannya dengan tema kekecewaan. Karena pembahasan puisi kepada peminta-minta karya Chairul Anwar ini mengisahkan tentang ungkapan perasaan kepada si pengemis, dia memiliki kekecewaan dan amarah sehingga membuatnya merasa tidak iba dan ingin kepikiran terus-menerus. Di sini Chairul Anwar membuat hubungan antara petanda dan penanda dengan cara menggambarkan kekecewaannya kepada si pengemis yang mencari nafkah dengan cara meminta-minta, karena hal tersebut tidak baik untuk kita lakukan untuk meminta-minta kepada orang, karena orang tersebut akan menjadi iba terhadap kita, yaitu terhadap kita. Itulah tadi analisis makna pada puisi kepada peminta-minta karya Chairul Anwar yang menggunakan pendekatan semiotik. Bila ada kata, saya mohon maaf kepada Allah, mohon maaf fironya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.